Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya. Ada yang sakit hari ini? Insya Allah tidak ada ya. Saya doakan semuanya sehat semuanya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita berjumpa kembali walaupun melalui video pembelajaran, tapi saya dan guru-guru yang lain akan tetap hadir di tengah-tengah kalian untuk menyampaikan materi-materi yang akan kita berikan kepada kalian semuanya ya. Supaya apa? Supaya kalian mengerti tentang materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 1 subtema 1 muatan pelajaran PKN, yaitu sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, masih di subtema 1 ya anak-anak, tema 1 subtema 1. Kalau kemarin saya sudah mengajar tentang bahasa Indonesia, kemudian Bu Happy, Pak Medi juga sudah memberikan materinya, yaitu Pak Medi IPS, Bu Happy IPA dan SPDP. Maka sekarang saya PKN, yaitu tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita dapatkan, yang akan kalian dapatkan, yang kita harapkan untuk kalian dapatkan adalah yang pertama untuk pengetahuannya adalah mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk keterampilannya yaitu menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah kompetensi yang akan kalian dapatkan, maka tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Nah, anak-anak, jangan lupa ya disiapkan buku tematiknya, dilihat buku tematiknya, disimak. Insya Allah di sini juga ada, tapi saya singkat-singkat. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri lagi ya. Nah, berikutnya ya, kita mulai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, sebenarnya anak-anak ya, Pancasila ini dibuat atau disusun oleh sebuah tim yang waktu itu ditugaskan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya, kemudian di situ ada sebuah perdebatan mengenai apa sih dasar negara kita. Ya, pihak dari kelompok Islam mengatakan bahwa dasar negara kita lebih baik adalah menggunakan dasar negara Islam dengan syariat-syariat Islamnya, dengan ajaran nilai-nilai Islam, dengan hukum-hukum Islam. Tetapi karena negara kita bukan negara Islam, memang mayoritas agama di tempat kita, di negara kita adalah agama Islam, tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa ada agama-agama lain di Indonesia ini. Kemudian di situ bersidang beberapa kali, akhirnya digalilah nilai-nilai dasar negara kita itu dari nilai-nilai luhur para pendahulu kita. Yaitu apa? Yaitu kemudian dirumuskan menjadi 5 sila. Yang pertama sudah tahu semuanya ya anak-anak. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah, sudah tahu? Ya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga adalah persatuan Indonesia. Keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima nilai-nilai itu anak-anak, akhirnya kita dijadikanlah dasar bagi terbentuknya negara Indonesia. Karena kalau negara Indonesia tidak mempunyai dasar, negara ini tidak akan teratur, semuanya akan seenaknya sendiri, akan membuat peraturan-peraturan sendiri. Nah, dengan adanya kelima dasar itu, maka semua dari sumber hukum adalah berdasarkan Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih nilai ketuhanan yang Maha Esa? Di sini sebutkan, di buku kalian sebutkan, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya yang dianutnya. Nah, beriman berarti apa? Kalau kalian beriman, kalau kita semuanya beragama Islam, maka kita harus menjalankan seluruh ajaran agama Islam, menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat beragama Islam. Itu saja berarti kalian sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai sila yang pertama. Nah, setelah kemudian kita menjalankan kita sudah menjalankan nilai Pancasila, sila pertama yaitu menjalankan kewajiban kita terhadap agama kita, maka apa sikap kita berikutnya? Yang berikutnya adalah nilai yang terkandung dalam sila juga harus mengharuskan kita untuk menghormati dan bekerja sama dengan umat yang berbeda. Jadi kita juga harus menghargai umat yang berbeda. Kalau kalian punya teman yang berbeda agama, berbeda kepercayaan, maka kalian juga harus menghargainya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Ya, itu pun sama dengan ajaran agama kita, ya, bahwa kita itu tidak boleh menghina atau tidak boleh menghina dan meremehkan agama yang lain. Ya, kita yakin agama kita adalah agama yang paling benar, tetapi kita juga harus menghormati keyakinan mereka yang berbeda dengan kita. Itulah kandungan nilai dari nilai sila pertama yang kedua, selain kita menaati atau taat beribadah. Nah, kemudian berikutnya adalah nilai yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam buku kalian, di dalam kitab kalian, di tematik itu disebutkan bahwa setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita itu tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh berbuat tidak adil kepada satu kelompok atau kelompok yang lainnya. Kalian tidak boleh menghina teman kalian. Kalian tidak boleh menghina teman di sekitar kalian, tetangga kalian, meskipun mereka berbeda baik fisik, mungkin ya, kemudian berbeda kekayaan ataupun yang lainnya, kalian tidak boleh menghinanya, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kita memang dilahirkan, kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang berbeda-beda, tidak ada yang sama di dunia ini, ya. Karena apa? Karena menurut Allah Subhanahu wa taala perbedaan itu adalah indah. Kita diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk bersilaturahmi. Kemudian berikutnya yang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ya, di buku kalian bisa kalian baca makna dari nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, anak-anak, jadi yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan itu intinya apa? Persatuan itu pada dasarnya adalah intinya rasa cinta kita terhadap negara kita. Kalau kita cinta terhadap negara kita, maka kita akan mengesampingkan tujuan-tujuan pribadi kita, sehingga kita
Sehingga kita akan mempunyai sikap saling mencintai sesama penduduk Indonesia, sesama rakyat Indonesia, saling mencintai dan akan membanggakan negara kita. Itulah kemudian akan melahirkan persatuan. Kalau di antara kita tidak ada lagi yang mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, maka akan terjadi persatuan. Tetapi kalau sebaliknya kita mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok kita, kampung kita lebih bagus dari kampung yang lain, maka apa yang terjadi? Pasti akan terjadi tawuran, dan tawuran itulah yang akan memecah persatuan. Nah, itu hal-hal yang sederhana anak-anak, tapi sangat penting bagi persatuan Indonesia. Keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, maksudnya apa anak-anak? Maksudnya bahwa di negara kita ini berlaku hukum apa? Hukum demokrasi. Demokrasi itu apa sih anak-anak? Demokrasi itu adalah bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Kekuasaan berada di tangan kita. Yang menentukan kekuasaan itu adalah kita semuanya. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau kalian sudah cukup umur untuk memilih wakil-wakil kalian, untuk memilih pemimpin-pemimpin kalian, maka gunakanlah hak pilih itu dengan sebaik-baiknya. Kalian semuanya itu mempunyai hak yang sama. Tidak ada perbedaan. Semuanya mempunyai hak yang sama, yaitu boleh mempunyai hak untuk dipilih maupun mempunyai hak untuk memilih. Tidak ada perbedaan. Kalian semuanya mempunyai hak yang sama. Karena itulah, kalau kalian kepingin mendapatkan pemimpin yang baik, maka tentunya gunakanlah hak itu dengan sebaik-baiknya. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau dalam pemilu, kalau sebagian rakyatnya mau dibeli dengan uang, ya istilahnya ini jual beli suara, istilahnya disuap atau istilahnya diberi uang, serangan fajar dan lain sebagainya. Itu nanti kalau kalian terima, pastilah kalian akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang suka uang, suka korupsi. Nah, makanya kalau kita mempunyai hak untuk memilih, untuk memilih pemimpin kalian, untuk memilih wakil-wakil kalian, di mana pemimpin itulah yang akan menentukan nasib kalian kelak kemudian hari. Harus kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Pilihlah pemimpin yang memang benar, pintar, dan mempunyai akhlak yang bagus. Jangan memilih karena diberi uang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa negara kita di dalam sila keempat ini, yaitu kalau kita mempunyai persoalan, semuanya harus diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Dengan asas apa? Dengan asas kekeluargaan. Makanya jangan sedikit-sedikit nanti dituntut ke pengadilan. Itu tidak baik anak-anak. Itu sebenarnya bertentangan dengan nilai Pancasila yang sila keempat. Sedikit-sedikit, ini ngomong tidak enak sedikit, nanti dilaporkan ke polisi. Nah, sebenarnya itu tidak baik anak-anak. Tapi apa? Kalau kita ada masalah, ya kita selesaikan dengan cara bermusyawarah. Kalau masalahnya itu masalah keluarga, ya kita selesaikan dengan musyawarah antar keluarga. Kalau masalah itu di kampung, ya kita selesaikan secara kekeluargaan dengan cara bermusyawarah dalam kampung tersebut. Kalau masalahnya itu masalah desa,
ya otomatis kita musyawarahkan di tingkat desa. Itulah cara menyelesaikan masalah, bukan dengan cara saling tuntut menuntut. Nah, berikutnya yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindari diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras, menghargai hasil kerja orang lain sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, di sila kelima ini menunjuk yang pertama adalah kita itu tidak boleh boros. Tidak boleh boros, tidak boleh boros itu apa sih? Apakah kita harus pelit? Bukan. Tapi kalau kita tidak boros itu adalah kita menggunakan uang kita dengan bijaksana. Apa yang kita butuhkan kita beli, bukan apa yang kita inginkan yang kita beli. Kalau kita menuruti keinginan, maka tidak ada batasnya. Kalian ingin punya sepeda, pasti nanti setelah 1-2 minggu kalian beli sepeda, nanti akan ingin lagi sepeda yang lebih bagus. Kepingin sepeda motor, setelah kalian beli, nanti akan kepingin mobil. Kalau sudah mobil, kepingin lagi mobil yang lebih bagus. Itu kalau kita menuruti keinginan. Tapi kalau kita menuruti kebutuhan, memang saya butuh sepeda, ya beli sepeda. Memang saya beli mobil, ya memang saya butuh mobil, ya saya beli mobil. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bukan berarti kita harus pelit, tidak beli apa-apa, bukan. Tapi belilah sesuai kebutuhan. Contohnya apa? Contohnya sekarang kalian belajar menggunakan gadget. Nah, belilah gadget yang sesuai kebutuhan. Gadget yang sesuai kebutuhan untuk pembelajaran. Jangan beli gadget yang sesuai untuk main game. Nah, kalau kalian membeli gadget atau HP ataupun yang lainnya hanya untuk main game, itu namanya pemborosan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itulah sifat yang pertama dari nilai Pancasila yang pertama dari sila kelima. Kemudian yang berikutnya nilai keadilan sosial ini adalah bahwa kita harus bekerja keras. Segala sesuatu tidak akan mendapatkan hasilnya apabila kita tidak mau bekerja keras. Ya, ada pepatah Arab, manjada wajada. Siapa yang bekerja keras maka dia yang akan mendapatkan hasil. Itu beneran anak-anak. Tidak mungkin kalian akan mendapatkan hasil kalau kalian hanya setengah-setengah. Ya, ingat ya, di kelas 5 ini nanti kalian diajarkan perpangkatan. Ya, kalau 2 pangkat 2 hasilnya 4 lebih besar. Tapi kalau setengah dipangkatkan 2, maka hasilnya 1/4 tambah kecil. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita itu harus bulat, tekad kita harus bulat, bukan tekad kita setengah-setengah atau bukan pecahan. Kalau tekad kita pecahan, hasilnya akan sedikit tambah kecil. Tapi kalau tekad kita bulat, maka hasilnya akan kita dapat akan baik. Nah, berikutnya kemudian kita juga harus menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain itu apa? Kita tidak memakan apa yang bukan hak kita. Kita tidak akan memiliki apa yang memang hak kita miliki. Ya, kita harus menghormati hak orang lain. Contohnya yaitu sederhana. Apabila kalian misalkan bermain, janganlah kalian bermain itu merusak hak orang lain untuk beristirahat. Ya, kalian bermain kalian bermain rame sekali pada saat orang tidur. Nah, mereka kan punya hak untuk istirahat, kalian ganggu, itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan nilai Pancasila
yaitu sila ke-5. Nah, itu ya, itu beberapa contoh yang saya berikan kepada kalian. Berikutnya, ayo kita berlatih. Nah, silakan kalian buka ya di buku siswa kalian, yaitu halaman 24 dan 25 di kitab tematik kalian. Nah, di situ ada sikap yang sesuai ya. Kalian buat 1 atau 2 sikap yang sesuai dengan sila-sila. Di situ ada 5 sila ya. Sila pertama, apa sikap yang sesuai? Kalian tulis di bukunya ya, ditulis yang jelas, yang rapi, kemudian difoto. Fotonya kemudian diupload. Diuploadnya bagaimana, Pak? Uploadnya apakah ke WA? Bukan, uploadnya di Google Form. Nanti akan saya beri linknya di WA grup masing-masing ya. Kita coba foto-fotonya kita uploadnya menggunakan, kalau kita tugasnya pakai foto, kita coba uploadnya menggunakan Google Form. Biar apa? Biar foto kalian tidak mudah, biar foto kalian akan terkelompokkan dengan bagus, dengan baik. Oh, ini kelas ini, kelas ini, kelas ini. Kalau kirim file itu banyak sekali ininya. Nanti wah, ini namanya siapa? Dan lain sebagainya, agak susah. Nah, tapi kalau nanti melalui Google Form, insya Allah nanti kalian sudah menuliskan nama, kelas, dan nomor absen, serta baru kemudian upload foto. Ya, data-datanya akan dapat kita dapatkan dengan tepat dan kita mudah menyimpannya sehingga tidak tertukar, tidak hilang ya. Itu ya anak-anak, pembelajaran kita kali ini ya. Jangan bosan-bosan ya, tetap semangat karena pembelajaran ini nanti masih seperti ini kemungkinan kira-kira sampai semester depan ya. Kita doakan, tapi tetap kita doakan semoga bencana virus corona ini segera berlalu, segera ditemukan vaksin sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Itu ya, saya ingatkan lagi, jangan lupa ya, tiap pagi setelah absen jangan lupa tetap sholat duha, kemudian tetap ya sholat fardu yang lain dilaksanakan. Dan jangan lupa, ini sekarang ini sudah masuk bulan Zulhijjah ya, kalau bisa puasa sunnah ya, terutama ketika nanti hari Tarwiyah dan hari Arafah. Nanti ya kan kalian belajar puasa sunnah ya, bilang sama ayah ibu, bilang sama ini bapak mama, untuk saya mau belajar saya mau puasa sunnah untuk di bulan Dzulhijjah ini. Jangan lupa ya. Juga nanti kalian ketika ini kalau punya sedikit kelebihan rezeki, ketika kurban nanti kalian bisa berkurban. Karena apa? Karena di tengah pandemi ini banyak yang membutuhkan. Kalau seumpama kalian mempunyai kelebihan, akan lebih bagus kalau itu kalian gunakan untuk berkurban. Tapi kalau bagi yang memang terkena ini dampak dari pandemi ini, kita semuanya harus bersabar. Pasti Allah akan memberikan yang lebih baik. Sesungguhnya sebenarnya pandemi ini adalah ujian bagi kita untuk nanti akan meningkatkan ketakwaan kita, dan pasti Allah akan memberikan yang lebih bagus setelah pandemi ini kepada kita semuanya. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.